Jadi ada wilayah yang hitam, ada wilayah yang hijau tadi tuh ya. Nah ini ya, saudara ya, Anda lihat ini. Ini loh, sebetulnya nanti kalau Anda dengar ceritanya baik-baik yang dia ngomong, ya, Israel ini mencari damai. Kamu lihat nih, orang-orang yang berdamai dengan Israel, maka wilayah negara itu hijau, makmur. Coba kamu lihat orang yang nggak mau damai sama Israel, yang hitam, terkutuk. Kamu lihat India, sekarang damai, sekarang makmur India. Itu yang dimaksud, saudara ya. Jadi Israel Raya itu bukan seperti klaimnya bahwa Israel akan mendominasi seluruh jadi rakus gitu ya. Ini jahat sekali orang-orang Islam ini pikirannya memang jahat ya. Mereka itu yang rakus, yang Islam will dominate the world, tapi mereka playing victim ngalungi Israel yang mau menguasai dunia. Ini jahat sekali memang orang-orang Islam ini ya. Peta ini kemudian dia tunjukkan, lihat deh, kamu lihat deh. Kan saya juga sering ngomong, kamu lihat ya, negara-negara yang bareng sama Israel dulu kere, sekarang makmur. Indonesia nggak mau sama Israel akan jadi hitam begini nih saudara. Wilayah yang hitam ini negara-negara terkutuk kata Israel, terkutuk saudara. Miskin melarat saudara ya. Iran, Syria, Irak, Lebanon, Yemen itu melarat saudara. Termasuk Indonesia kan. Israel Raya, mana Israel Raya? Oh sebentar, ini ada bagus ya. Ini ada orang Islam mengancam orang nenek tua di gereja ya. Orang Islam mah beraninya cuma sama yang begitu aja. Nggak ada yang berani sama saya ya orang Islam ya. Jadi ada wilayah yang hitam, ada wilayah yang hijau tadi tuh ya. Nah ini ya, saudara ya, Anda lihat ini. Ini loh, sebetulnya nanti kalau Anda dengar ceritanya baik-baik yang dia ngomong, ya, Israel ini mencari damai. Kamu lihat nih, orang-orang yang berdamai dengan Israel, maka wilayah negara itu hijau, makmur. Coba kamu lihat orang yang nggak mau damai sama Israel, yang hitam, terkutuk. Kamu lihat India, sekarang damai, sekarang makmur India. Itu yang dimaksud, saudara ya. Jadi Israel Raya itu bukan seperti klaimnya bahwa Israel akan mendominasi seluruh jadi rakus gitu ya. Ini jahat sekali orang-orang Islam ini pikirannya memang jahat ya. Mereka itu yang rakus, yang Islam will dominate the world, tapi mereka playing victim ngalungi Israel yang mau menguasai dunia. Ini jahat sekali memang orang-orang Islam ini ya. Peta ini kemudian dia tunjukkan, lihat deh, kamu lihat deh. Kan saya juga sering ngomong, kamu lihat ya, negara-negara yang bareng sama Israel dulu kere, sekarang makmur. Indonesia nggak mau sama Israel akan jadi hitam begini nih saudara. Wilayah yang hitam ini negara-negara terkutuk kata Israel, terkutuk saudara. Miskin melarat saudara ya. Iran, Syria, Irak, Lebanon, Yemen itu melarat saudara. Termasuk Indonesia kan. Tapi kamu lihat negara-negara yang hijau ini ya, Arab Saudi ya, Mesir, Sudan, bahkan sampai Ethiopia, sekarang makmur saudara gara-gara Israel ini. Itu ini maksud itu jahat sekali ini otaknya orang Indonesia ya. Sungguh-sungguh jahat ini memang orang-orang Indonesia ini otaknya ya. Aduh, ya sudahlah. Ini ada siapa si Abu sama Ompong ya. Langsung saya jadikan co-host. Silakan hajar. Abu sama Ompong dulu langsung sebentar saya jadikan co-host ini ya. Hajar saja bleh. Selamat malam. Malam. Ya, thank you, Bapak Dr. Joseph Pauzang. Shalom, Erech Tov, Chaverim, Derech Tov. Ya, good evening friends ya, greetings from Abu Otman, Al Englandia. Kembali saya mengucapkan terima kasih atas adanya channel ini dan gebrakan dari Agios, khususnya Bapak Dr. Joseph Pauzang ya. Misinya itu untuk mengedukasi lah, khususnya untuk orang-orang kaum radikal ekstremis yang berada di negeri tercinta ini. Ingatlah bahwa pembicara-pembicara di sini tidak ada niatan buruk untuk menghakimi satu kepercayaan, satu agama. Kami hanya ingin pemberitaannya berimbang dan tidak tendensius atau
eh, ada unsur incitement. Jadi kalau khususnya kalau saya pribadi, saya senang berbagi kepada teman-teman rekan-rekan di sini baik di Zoom atau YouTube, dan pastinya sumber-sumber yang saya utarakan eh, pasti bisa dipercaya. Eh, Langsung Pak, untuk update di Israel dan Middle East masih tetap membara walaupun udah 366 hari sejak October 7, 2003. Dari Twitter ya, dari Twitter, karena saya banyak ambil resource itu dari Twitter dan YouTube. Again, saya tidak henti-hentinya bilang thank you untuk Elon Musk yang telah membeli Twitter dari Jack Dorsey and the team. Jadi ini jadi salah satu informasi terpercaya nomor satu di dunia, dan pembicaranya mostly itu baik, centang biru, dan bisa dipertanggungjawabkan, data, informasi, gambar, video semua di dalamnya. Walaupun kadang-kala Twitter itu untuk konten-konten tertentu itu di blur atau bisa di take down. Jadi Bapak Ibu bisa ambil informasi tambahan dari Telegram, tapi bisa saya ingatkan bahwa Telegram seringkali itu tendensius, anonimus, meskipun dia seringkali informasi-informasinya itu cepat ya di beberapa front di Middle East ataupun di Ukraine Russia War. Balik ke topik ya mengenai Israel dan Middle East, dari Twitter, open source Intel ya, ini salah satu akun Twitter yang terkemuka. Jadi pada hari ini, congrats khususnya bagi Golani Brigade dari IDF, mereka sudah full control untuk area yang bernama Maroun al-Ras, itu sebuah desa di Lebanon. Ini seringkali ini jadi titik yang sangat penting ya, karena ini dijadikan oleh Hizballah tempat untuk launch anti-tank missile. Jadi anti-tank missile ini ya sangat berbahaya, sangat ditakuti bagi armor brigade tank-tank Israel yang Merkava ya, ini sangat berbahaya, tapi IDF bisa merebut tempat tersebut. Dan sepanjang hari ini Hizballah tetap meluncurkan roket kurang lebih 150 ke Haifa ya, di kota pelabuhan ini, kotanya Pak Dr. Joseph Paul. Dan untuk Hizballah sendiri update terbaru, mungkin bukan terbaru sih, kemarin ya, Naim Qassem, Hizballah Deputy Commander ini dilaporkan hilang mulai dari hari Senin 7 Oktober 2024. Nah, di dalam front IDF Hizballah ini ada satu entity yang cukup perlu diperbincangkan, yaitu Golani Brigade, Brigade Golani. Jadi Golani itu diambil dari kata Golan ya, Golan Heights, dataran tinggi Golan. Mereka dibentuk di tahun 1948, aktif dari Israel Independence War sampai dengan hari ini. Branch-nya itu Ground Forces, tipenya infanteri, size-nya 5 batalion. Mereka itu bagian dari Divisi 36 Northern Command. CV-nya ini atau pengalaman kerja ini cukup baik, karena engagement-nya itu sejak 1948 War of Independence, 1967 Six Day War, 1973 Yom Kippur War, 1976 NTB Operation di Uganda, 1982 Lebanon War, 2006 Hizballah Israel konflik. Currently komandernya bernama Kolonel Yair Palai, dan yang cukup unik di 2014 komander mereka itu Kolonel Ghassan Aliar, itu seorang Druze ya, bukan seorang Yahudi. Jadi ini yang membuat Israel cukup unik, karena siapapun yang berprestasi, cinta tanah air, meskipun dia tidak Yahudi murni, dia bisa artinya memperoleh tempat yang terhormat lah. Lalu untuk update perang kembali, sebelum IDF atau IAF melakukan serangan,
mereka tetap memberikan peringatan-peringatan ya, entah dari selebaran atau SMS atau telepon, eh, khususnya menggunakan bahasa Arabik kepada warga Lebanon, khususnya mereka untuk menghindari area Lebanon Selatan ya. Dan kembali lagi di Dahiyeh District di Beirut kembali dibom lagi oleh IDF. Ada senior Hizballah official yang berhasil di-eliminate. Dan lanjut, ini ada saya rasa informasi yang cukup unik ya. Karena aku follow ada salah satu akun Twitter yang namanya Hala Jaber. Jadi individu tersebut dia seorang apa namanya, dari kontennya itu terlihat bahwa dia itu seorang yang pro Palestine dan pro Hizballah. Nah, pada hari Jumat 4 Oktober 2024 kemarin, dia itu tweet, dia bilang Israel bom Masna. Jadi Masna ini adalah satu tempat crossing border antara Lebanon dan Syria. Jadi untuk lokasi dia kira-kira di pertengahan antara Beirut dan Damaskus lah. Dan ini saya bilang unik kenapa? Karena dia nge-tweetnya di hari Jumat 4 Oktober dan dikonfirm 7 Oktober 2024 di channel YouTube-nya TBN Israel oleh Yair Pinto sendiri. Rekan-rekan bisa lihat deh TBN Israel yang 7 Oktober di menit 2.51. Jadi confirm bahwa IDF memang bom Masna. Jadi ada purpose ya. Purpose itu mereka sengaja untuk mengerem Iran, tentara Iran atau IRGC untuk mensuplai senjata dan amunisi bagi Hizballah. Nah, dari sini saya bisa lihat bahwa tidak semua media atau akun-akun anti-Israel itu deliberately itu bias, tapi bias ataupun propaganda. Tapi kita perlu sebagai pembaca itu perlu berhikmat dan DYOR ya, DYOR, do your own research. Karena secara fisik di Lebanon, di Israel mereka menghadapi perang fisik. Bagi Hagios dan Bapak Dr. Joseph Paulzang itu perang spiritual. Nah, kita ini sebagai penonton ini dihadapkan oleh perang informasi. Lalu update di luar Israel, hopefully masih berhubungan ya. Jadi di 7 Oktober 1952, 7 Oktober 1952 ya, ini adalah tanggal kelahiran dari Vladimir Vladimirovic Putin. Jadi happy birthday untuk Presiden Putin yang ke-72, Sio Naga Air, bintangnya Libra ya. Ini dia salah satu diktator komunis yang sangat dekat dengan Iran, North Korea, China yang bisa kita bilang ini sangat anti dan berlawanan dengan Israel ya. Dan Rusia sendiri khususnya untuk Wagner Group itu allegedly mereka train Hamas. Jadi ya secara tidak langsung bisa dibilang ya Rusia dan Putin ini ya bisa dibilang sebagai musuh dari Israel. Dan dari Amerika di kemarin itu Presiden Donald Trump itu dia menghadiri datang itu ke acara di makamnya almarhum Lubavitcher Rebbe atau Rabbi Menachem Mendel Schneerson yang meninggal pada 12 Juni 1994. Kenapa Presiden Trump itu datang? Karena dia untuk menghormati event Oktober 7 2023 tahun lalu Hamas Genocide. Jadi momen ini beliau hadiri, lokasinya itu di Montefiore Cemetery, Queens, New York, Amerika. Kemungkinan memang ada keuntungan yang pengen dia raih ya untuk karena dia akan menghadapi pemilu di bulan November besok. Dan tapi kita bisa yakin bahwa dia salah satu Israel best partner ya, baik itu untuk Israel ataupun untuk AIPAC. Dia memiliki jasa Presiden Trump ini untuk
memindahkan US Embassy dari Tel Aviv ke Yerusalem, officially open pada hari Senin 14 Mei 2018 atau 6 tahun kemarin. Dan yang terakhir dari saya, personal message untuk khususnya di warga Israel, keep your fighting spirit, oh Lion of Judah, IDF, IAF, Aman, Mossad, Shin Bet, Golani Brigade, Givati Brigade. There is a lot of hate, but there is a lot of hope, including from us in Indonesia. Am Yisrael Chai. Thank you, Pak. Toda Rafa.